Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat belajar semuanya? Bertemu kembali dengan saya Kang TBG di Ciloto Podcast. Podcastnya BBPK Ciloto. Sobat belajar semuanya, bentar lagi kita masuki masa-masa hajian atau bulan haji kalau kata masyarakat. Nah, biasanya Kementerian Kesehatan sedang sibuk-sibuknya berkolaborasi dengan kementerian lain, Kementerian Agama salah satunya, untuk menjadi penyelenggara ataupun mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025 ini. Nah, banyak sekali yang berperan di sana. Ada tenaga kesehatan haji kloter, ada petugas PPIH, dan lain sebagainya. Nah, kali ini, di episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial kita, salah satu mantan ataupun mantan petugas TKHI dan PPIH, dan beliau juga menjadi seorang fasilitator di TKHI dan PPIH. Oke, kita sapa ya, Bu Mar'ah. Assalamualaikum Bu Mar'ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Jadi kalau PPIH itu hanya ada di BBPK Ciloto. Betul. Kalau TKHK ada di mana aja pelatihannya? Seluruh embarkasi. Contohnya di mana aja tuh Bu? Contohnya JKS itu ada 2. Di mana aja? Cikarang dan Ciloto. Nanti BBPK Jakarta itu dia di JKG. Kemudian Kalimantan dia di embarkasinya masing-masing. Masing-masing ya Bu. Wah, luar biasa ya. Kita akan ngobrol-ngobrol jauh nih dengan Bu Mar'ah. Kita gali pengalaman unik ya. Mungkin bisa jadi insight ataupun jadi wawasan buat sobat belajar semuanya yang akan menjadi petugas TKH atau PPIH, ataupun yang pernah mungkin ya mengingat-ingat nih kejadian-kejadian unik ataupun menarik ya yang kita angkat di obrolan kita dengan Bu Mar'ah kali ini. Siap Ibu? Siap. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu Mar'ah ya. Iya. Baik Bu Mar'ah. Nah Bu Mar'ah backgroundnya apa Bu? Background pendidikannya atau background profesinya? pendidikannya nurse. Oh nurse ya, jadi profesinya nurse ya. Iya. Jadi baik Bu, berarti waktu Ibu bertugas menjadi TKHI itu sebagai perawat ya Bu ya? Betul. Mendampingi dokter dan satu dokter, dan saya dengan partner berarti ada dua perawat, 1 dokter. Nah, katanya kalau yang 2025 ini beda formasinya ya Bu? Seperti apa Bu formasinya? Saat ini kita latih itu untuk formasi 1 kloter, 1 nakes. Tapi mudah-mudahan doa ya, kita berdoa ada tambahan kuota ya, sehingga nanti untuk petugas TKHK-nya bertambah ya, bertambah 1 dokter dan 1 perawat 2. Seperti di tahun 2022 itu ada 2, 1 dokter, 1 perawat. Mudah-mudahan. Tapi saat ini masih kita latih untuk 1 kloter itu 1. Oke. Nah Bu Mar'ah, kita akan ngobrol lebih jauh nih Bu Mar'ah. Ketika bertugas sebenarnya yang pertama harus diniatkan sangat bulat itu apanya Bu Mar'ah? Iya, ketika pertama yang harus diniatkan adalah kita itu mau berangkat itu sebagai jemaah atau sebagai petugas gitu ya. Jadi kalau sebagai petugas, niatkan tugasku adalah ibadahku, karena kita dengan di sana mengurus jemaah ya, jemaahnya sehat, jemaahnya bisa beribadah dengan baik. Nah, itu adalah bagian dari ibadah kita. Jadi niatannya bukan sebagai jemaah ya? Iya, jangan terus. Walaupun nanti akan dapat sebenarnya benefit itu ya Bu Mar'ah. Iya, betul. 2013 ada kejadian apa yang bisa di-share ke teman-teman nih Bu Mar'ah? 2013 ya, faktor ini aja ya, makanan ya, terutama di Madinah. Oh, kenapa tuh makanan di Madinah? Jadi karena jarak pondokan ke Masjid Nabawi ya, ke Masjid Nabawi itu ya agak lumayan ya, hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki, tidak ada kendaraan gitu ya. Nah, bagi yang belum terbiasa karena faktor usia ya dan lain sebagainya, akhirnya banyak jemaah yang sebelum duhur ya, mepet duhur tuh, jadi rebut-rebutan di lift gitu ya, banyak yang terjepit apa gitu dah. Nah, kemudian karena malas untuk pulang pergi, akhirnya duhur makanannya nggak kemakan gitu ya. Kemudian asar juga sama ya, malam jadi
lewat gitu makannya. Jadi gitu. makannya terlambat nggak makan. kemakan dan kurang makan jadi. Iya, jadi karena malas balik lagi ke hotel, bolak-balik. Karena makanannya ada di hotel gitu ya Bu ya? Karena makanannya ada di hotel. Oh iya. Gitu. Sehingga ada kejadian apa Bu kalau kurang makan di sana? Ya, karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik gitu ya, dan kondisi cuaca Indonesia dengan Arab Saudi itu berbeda gitu ya. Lumayan jauh berbeda Iya, ya. suhunya ya beda kan. Kalau kita ada di sana lebih tinggi lagi. Nah, sehingga untuk makan, minum ya, nah itu harus adekuat ya, harus ya pemasukannya harus bagus gitu untuk kesehatan ya, karena butuh ibadahnya itu butuh fisik. Itu baru yang kalau yang gelombang 1 ya, gelombang 1 sama gelombang 2 juga, karena di Madinah itu jemaah melakukan kegiatan sholat arba'in. Nah, tadi kan pada telat makan ataupun nggak makan nih Bu, mereka secara psikologis mungkin kuat ya, secara psikologis. Tapi kenyataannya seperti apa kejadiannya? Ada kejadian mungkin Bu? Iya, kenyataannya kan penyakit mah itu bukan karena kurang makan ya, tapi karena pola juga. Akhirnya mereka pada sakit gitu atau pada sakit, lemas gitu ya, sakit ulu hati, mual, masuk angin, nah, sehingga tidak ada tenaga gitu ya, baru datang sayang, udah meriang, udah mual, mengganggu kesehatannya. Jadi banyak keluhan masalahnya kayak gitu, masalah penyakit-penyakit seperti itu Bu ya, ataupun keluhan-keluhan seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi karena faktor ternyata sumbernya adalah atau penyebabnya adalah kurang makan. Sedangkan minum, fisik harus kuat. Fisik gitu. harus kuat. Oke. Baik Bu Mar'ah. Nah Bu Mar'ah, di TKH, masih di TKH ini ya, kita cerita masih ya. TKH ini. Ketika TKHI Bu Mar'ah, ada nggak kejadian ini, mungkin bagi yang udah pernah jadi TKHI mungkin senyum-senyum sendiri nih, oh iya benar kejadian kayak gitu, atau yang mau jadi TKHI jadi tahu ya, ada nggak kejadian unik misalnya Bu Mar'ah, baik itu di pesawat ataupun di sana di pondokan gitu ya, kejadian unik jamaah yang kita nggak kepikiran tuh sebelum berangkat tuh ada kayak gituan, apa aja Bu Mar'ah? Sebetulnya kalau saya ceritakan banyak ya, tapi ada yang hal-hal yang misalkan baru masuk rebutan di pinggir pintu, pinggir jendela. Oh jadi jendela pesawat. Jendela pesawat. Baru masuk pesawat, rebutan di jendela. Oh rebutan. Akhirnya tidak mau duduk di kan kursinya udah pada dinomorin kan. Akhirnya merajuk ya bahasa ininya, dan duduklah di lantai. Sementara kan untuk keamanan harus pakai seatbelt, harus pakai seatbelt gitu. Terus gimana ini penanggulangannya? Dengan bujuk rayu siapa yang paling dekat gitu ya, paling dekat. Kalau dengan kita baru ketemu beberapa kali jemaah itu ya gak nurut. Jadi kira-kira dekat dengan siapa, nah dengan bujuk rayunya. Dan atau berdamai ya, keikhlasan ya, namanya juga rebutan itu tetap dengan karena pengen pinggir-pinggiran dengan pasangannya ya, karena sesuai gitu ya. Nah akhirnya setelah dibujuk mau kembali ke tempatnya, karena kan ada goncangan kita harus pakai seatbelt. Pramugari juga tidak memperbolehkan jemaah tiduran di lorong. Kayak di kereta zaman dulu ya. Kereta zaman 90-an. Iya. Oh ada ya. Jadi ini nggak kepikiran ya, kalau kita nggak ngalamin nggak kepikiran ternyata dinamika menjadi petugas haji itu jemaah itu rebutan yang di jendela gitu ya. Jendela. Dan mereka juga nggak mau tahu ya, pokoknya pengen jendela aja ya. Jadi bisa terjadi konflik gitu ya Bu. Baik. Nah selain itu Bu, mungkin kalau tadi di pesawat nih, kalau di pondokan apa itu? Nah, kalau di pondokan cerita unik yang lainnya, kebetulan saya membawa salah satu daerah ya, yang biasanya daerah itu biasa dengan udara panas, tidak mau pakai AC gitu. Ya, misalnya masyarakat daerah Pantura misalnya gitu ya. Iya betul ya. Jadi begitu masuk ke kamarnya itu panas, AC-nya tidak dinyalakan gitu ya. Tapi kebetulan
satu hotelnya itu ada yang pengen dingin, ada yang pengen panas. Itu ada beberapa kamar seperti itu. Dan masalah lampu kan. Yang satu pengen tidurnya lampunya mati, yang satu gitu ya. Yang sudah nyalain dia gelap. Tapi kalau yang AC, ya masalah AC, ya sama. Yang akhirnya yang pengen ber-AC, dia akhirnya bahasa kitanya apa ya, merajuk ya, pundung. Jadi bawa kasur di lorong. Ya, di lorong. Jadi masyarakat yang biasa tidurnya nggak pakai AC, dia pengennya AC-nya matiin gitu ya Bu ya? Pengennya matiin, jadi curi-curian. Nanti dia tidur, matiin AC. Ya gitulah salah satu di antara itu, antara nyalain dan mematikan, tergantung dia seleranya. Jadi ternyata konflik yang kecil gitu juga bisa jadi konflik ya Bu ya? Iya. Gara-gara yang satu suka AC, ya kalau kita ya, kalau kita sekamar, orang kita nggak suka AC, teman kita sekamar suka AC, akhirnya ya tadi ya, jadi akan terjadi konflik ya. Iya. Bayangkan kan di sana udaranya seperti apa Kang? Benar Bu. Oke ya, kebayang. Berikutnya, ini kan kita tadi ngomongin jamaah nih. Jamaah itu unik-unik ya, tadi di pesawat, di pondokan. Nah, Bu, kira-kira Bu, kalau ada nggak jemaah yang jadi superhero gitu, atau jadi membantu tenaga kesehatan Bu ketika pengalaman Ibu, ada nggak jemaah yang apa semuanya jemaahnya pengen dibantu semua, atau kan memang ada jemaah yang ternyata proaktif Bu? Ada Bu ya? Ada. Jemaah dari mana tuh Bu, boleh Bu? Ya, jemaah dari JKS Cirebon ya, waktu itu saya bawa Cirebon. Membantu Ibu ya? Membantu. Seperti apa Bu? Misalnya contohnya membantu dalam hal apa? Contohnya ketika ada jemaah yang mengalami penurunan kesadaran, beliau sudah kita latih kan. Sudah kita latih. Dulu saya pernah melatih zamannya Menteri ya, Bu Nila, itu ada BHD awam umum, awam khusus gitu ya. Nah untuk awam umum itu saya latihkan, kebetulan di 2019 kan kita integrasi itu bareng dengan Karom ya. Karom itu ketua rombongan. Nah ada beberapa ketua rombongan itu jemaah atau? Jemaah. Oh jemaah. Jemaah KBIHU ya, KBIHU. Kita latih tuh waktu itu BHD awam. Ya BHD awam yang kita sering tuh di Ciloto ngelatih pramuka ya, sehingga ada manfaatnya Bu, dipakai di BHD itu bantuan hidup dasar. Ya. Jadi sebenarnya berarti kayak pembekalan pada jamaah itu bagus juga Ibu ya untuk membantu tenaga kesehatan biar nggak keteteran ketika ada kebutuhan dari jemaah ya Bu ya. Jadi bisa membantu tenaga kesehatan untuk menangani hal-hal yang bisa ditangani gitu Bu ya. Jadi biar tidak panik kan. Jadi ketika ada yang menurun ya, penurunan kesadaran, kan berarti harus cari petugas ya, mau entah itu di telepon atau di WA, itu kan butuh waktu kan. Nah, si superhero ini, jemaah ini mampu melakukan sambil menunggu kami datang. Oh, jadi ya sebelum tenaga kesehatan menangani, ada yang menangani duluan gitu Bu. Iya betul. Bagus ya. Jadi memang bagusnya ada inisiatif untuk memberikan pembekalan kepada jemaah ya Bu ya, untuk jadi biar ada jemaah yang membantu para tenaga kesehatan ya Bu ya. Iya. Oke. Baik, Bu Marah. Nah kalau PPIH Bu Marah, PPIH pengalamannya apa Bu? PPIH karena saya itu di bagian promosi kesehatannya banyak di bandara. Oh di bandara ya kalau gitu. Hal yang unik terutama pas pada saat kepulangan Kang. Kenapa kepulangan Bu Marah? Ya, jadi kita sudah menghimbau ya berkali-kali, baik itu kepulangan yang menggunakan pesawat Saudi Arabia ataupun Garuda itu ada batasan kan. Nah ini berlebih, jadi apa ya, kalap belanja ya. Oleh-oleh ya Bu. Oleh-oleh. Oke. Oleh-olehnya kebanyakan. Akhirnya di bandara itu ada yang marah-marah gitu ya, lansia tuh super mama. Ada yang sempat mukul petugas bandara gitu ya. Dan bagaimana caranya? Bawaannya terbawa gitu ya. Jadi ada jemaah yang merangkap badannya dengan
5 rangkap baju. Astagfirullah. Lebih dari 5. Maksudnya bajunya tuh yang baju oleh-oleh dipakai dulu gitu Baju ya? oleh-oleh, mukena kan, mukena baru, baju baru. Itu Hmm. dirangkap ya, jadi gede-gede gitu. Unik juga ya deh. Nih. Kira-kira sekarang masih ada kayak gitu, Bu? Sepertinya ada, karena kalau kelebihan muatan itu ya harus dikurangi. Pakaian bagasi ya, pakaian Bagasi. bagasi. Baik Bu Mara. Nah Bu Mara, ada pesan-pesan nggak buat mungkin calon TKHI atau calon PPIH yang akan bertugas? Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan? Ya, intinya untuk calon petugas ya, petugas yang sekarang baik itu entah itu satu kloter 1 orang atau yang mudah-mudahan satu kloter 2 orang untuk TKHK, intinya kita adalah petugas kesehatan bersama, TKHK bersama, PPIH bersama. Jemaahku adalah jemaahmu, jemaahmu juga jemaahku. Jadi nanti kalau menemukan jemaah yang bukan kloter kita perlu bantuan, kita tolong. Jadi kita saling menolong, baik itu sesama TKHK ataupun dengan PPIH. Luar biasa, jadi kolaborasi Bu. Kolaborasi. Jangan mentingin jemaah sendiri, Iya. tapi semua Iya. kita jadikan keluarga. Ya. Betul. Oke, luar biasa. Ada lagi Bu Mara? Iya, kita sudah dibekali baik itu dari kompetensinya, kemudian komunikasinya, terutama dan juga etikanya gitu ya, baik itu etika terhadap diri sendiri. Ya, petugas juga manusia ya, butuh istirahat. Nanti dengan komunikasi saling bergantian. Kemudian etika terhadap jemaah, kita tidak membeda-bedakan jemaah. Etika terhadap sesama petugas juga ya. Nah, itu yang harus diperkuat ya, dengan TKHK beretika dan juga TKHK berakhlak. Oke. Jadi jangan lupa berkomunikasi kalau misalnya mau gantian istirahat, dan jangan pilih-pilih jamaah ya Bu. Betul. Oke, luar biasa ya. Terima kasih banyak Bu Mara, insight di hari ini Sama-sama. luar biasa. Sehat-sehat selalu Bu Mara. Amin. Oke, sobat belajar semuanya, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.